Abu Nawas memang orang yang cerdas, namun ia tetaplah manusia biasa. Saat masih bujangan, ia ingin menikah dan berkeluarga seperti pemuda lain. Sudah lama Abu Nawas mencari wanita yang tepat untuk dinikahi, tetapi belum menemukannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas bertemu seorang wanita yang cantik, pintar, dan rajin beribadah. Abu Nawas langsung jatuh hati dan ingin menjadikannya istri. Mungkin aku akan bahagia jika menikah dengannya. Tapi, bagaimana caranya? Pikir Abu Nawas. Karena cintanya begitu membara, Abu Nawas rajin berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk hamba, maka dekatkanlah. Namun jika tidak baik untuk hamba, tolong ya Allah, pertimbangkan lagi agar ia baik untuk hamba. Kata Abu Nawas dalam berdoa yang terkesan memaksa. Setelah berdoa, Abu Nawas merasa sedikit lega. Abu Nawas yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonannya. Tidak hanya sekali, setiap selesai sholat 5 waktu, Abu Nawas selalu mengulang doa yang sama selama berbulan-bulan. Namun sudah 3 bulan berlalu tanpa ada tanda-tanda terkabulnya doa. Abu Nawas mulai berpikir, mungkin doaku kurang pasrah atas pilihan jodoh, makanya Allah tidak mengabulkannya. Aku harus mencari cara lain supaya Allah mau mengabulkan permintaanku ini. Abu Nawas pun kembali berdoa. Ia mengubah doanya. Kali ini ia benar-benar memasrahkan diri. Ya Allah, hamba tidak meminta lebih kepadamu. Hamba hanya ingin meminta istri yang terbaik darimu. Abu Nawas selalu berdoa demikian setiap hari sampai berbulan-bulan. Namun Abu Nawas belum juga mendapatkan tanda-tanda akan dikabulkan doanya. Karena ia belum juga didekatkan pada gadis yang menjadi pujaannya. Abu Nawas mulai khawatir akan menjadi bujangan tua. Abu Nawas terus berpikir bagaimana caranya agar doanya cepat dikabulkan. Sampai-sampai ia susah tidur memikirkan doa. Akhirnya kecerdasannya membuatnya menemukan cara yang baru. Ia yakin kali ini doanya akan terkabul. Setelah sholat subuh, Abu Nawas kembali berdoa. Ya Allah, kali ini hamba tidak meminta untuk diri sendiri. Abu Nawas sangat sedih mendengar keluh kesah istrinya. Wajahnya muram sejak pagi. Sebab pagi tadi beberapa pekerja kerajaan atas perintah dari Baginda Raja membongkar dan terus menggali rumah Abu Nawas tanpa peduli dengan siapa pemiliknya. Ternyata, semua itu karena mimpi Baginda Raja. Dalam tidurnya, sang Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat perhiasan yang sangat mahal yang tak ternilai harganya. Karena yakin mimpi itu benar, Raja pun langsung memerintahkan penggalian. Namun, setelah digali cukup dalam, tidak ditemukan apapun. Anehnya, Baginda Raja tidak merasa bersalah. Ia tidak meminta maaf, apalagi mengganti kerugian. Rumah Abu Nawas rusak parah dan ini tentu saja membuat Abu Nawas menyimpan dendam. Lama Abu Nawas memeras otak memikirkan cara untuk membalas perbuatan Baginda Raja, namun ia belum juga menemukan ide. Makanan yang disiapkan oleh istrinya pun tidak disentuhnya karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan harinya, lalat-lalat mulai mendekati makanan Abu Nawas yang tidak disentuhnya kemarin karena basi. Abu Nawas melihat lalat-lalat itu yang menyerbu makanannya, lalu tiba-tiba ia tertawa riang. Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Istriku, tolong ambilkan kain untuk menutup makananku dan sebatang besi." Istrinya heran dan bertanya, "Untuk apa?" "Untuk membalas Baginda Raja." Tak lama kemudian, dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat ke istana dengan membawa piring makanan tertutup dan tongkat besi. Sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas memberi hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi hamba harus mengadu? Kalau bukan kepada junjungan hamba mengadukan